Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang mikrobiologi akuatik 2, yaitu dari kelompok 3, Sofi Cesartriani dan Yulia. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu distribusi mikroba pada perairan. Yang pertama, pada perairan laut. Bakteri tersebar di mana-mana seperti di tanah, air, dan udara, bahkan di dalam perut manusia dan hewan, serta di sumber air panas dan di lapisan es yang sangat dingin. Pada 350 tahun yang lalu, seorang ilmuwan Belanda, Anthony van der Kolk, mula-mula meneliti makhluk hidup mikro yang tak kasat mata untuk mencari sumber penyebab penyakit. Para ilmuwan pada awal memfokuskan penelitian pada mikroorganisme penyebab penyakit, dan baru-baru ini difokuskan kepada peranan mikroorganisme bagi ekologi secara keseluruhan. Yang kedua, distribusi mikroba pada perairan danau. Terdapat banyak jenis bakteri yang terdapat di danau yang berperan sebagai jasa dekomposer. Jumlah bakteri di danau bergantung pada tipe dari danau itu sendiri. Tipe-tipe danau tersebut diantaranya seperti tipe oligotrofik, mesotrofik, eutrofik, dan distrofik. Jumlah terbesar biasanya terdapat pada tipe eutrofik. Pada danau yang jernih, jumlah tertinggi bakteri pada saat jumlah nutrien fitoplankton paling banyak diproduksi. Distribusi bakteri diketahui bergantung pada perbedaan musim. Selama musim panas, yang paling banyak berkembang adalah alga dan bakteri. Yang ketiga, distribusi perairan sungai. Secara kasat mata, air sungai terlihat berwarna coklat dan terlihat keruh karena bercampur dengan pasir, lumpur, dan bahan-bahan pencemar lainnya. Kualitas air sungai akan ditentukan oleh lingkungan sekitar sungai itu sendiri. Jenis-jenis organisme yang terdapat dalam air meliputi organisme mikroskopik atau bakteri dan kaliform, dan makroskopik atau hewan dan tumbuhan. Materi yang kedua yaitu peran mikroba air dan siklus unsur dalam air. Yang pertama, peran mikroba di laut. Peran bakteri di laut sebagai pengurai secara aktif pada semua unsur organik, serta mengubahnya menjadi unsur organik untuk kepentingannya. Unsur ini juga menjadi makanan bagi organisme bersel tunggal, yang kemudian membentuk biomasa yang menjadi sumber makan bagi ikan. Jadi dapat dipahami bahwa bakteri adalah makanan bagi pemangsa yang kelasnya lebih tinggi, tapi pada akhir rantai makanan. Oleh karena itu, mikroba menjadi peran utama dalam sistem kelautan. Peran mikroba di danau. Peran mikroba di danau ialah sebagai jasad dekomposer, yang mana berkemampuan sebagai pengurai atau perombak senyawa yang berada dalam danau. Biasanya mikroalga mempunyai klorofil, sehingga dapat melakukan proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Dengan adanya hasil uraian senyawa rombakan, bakteri ternyata digunakan oleh jasad-jasad lain seperti mikroalga, bakteri, maupun fungi. Oleh karena itu, mikroba menjadi organisme penting pada danau. Peran mikroba di sungai. Peran mikroba di sungai ialah sebagai pemecah bahan organik yang ada di sungai, di mana bahan organik yang dipecahkan oleh enzim yang dihasilkan dari organisme hidup. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan sampah yang terdapat di dalam sungai. Salah satu pencemaran yang menjadi masalah besar terhadap keseimbangan lingkungan adalah limbah, yang mana dalam pengelolaannya melibatkan proses biokimia yang pada umumnya membawa zat organik dan dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung dari proses dalam zat organik. Yang ketiga, mikroba dalam ekosistem perairan. Peranan bakteri yang sangat penting pada ekosistem perairan adalah sebagai dekomposer dengan hasil dekomposisi unsur-unsur mineral yang esensial sebagai sumber nutrien pada rantai makanan. Perbedaan jumlah kandungan bakteri ini diperkirakan karena faktor musim dan lingkungan yang berpengaruh terhadap ekosistem perairan dari laut itu sendiri. Berdasarkan fungsinya, diketahui bahwa keberadaan komunitas bakteri di dalam ekosistem perairan laut sangat penting karena merupakan komponen biotik dalam proses daur ulang air dan komponen-komponen kimia
yang melibatkan banyak makhluk hidup lainnya. Nah, di sini saya memiliki sebuah konten video tentang bagaimana peran mikroba. Nah, selamat menyaksikan. Mikroba memainkan berbagai peran penting dengan membentuk komunitas. Komunitas mikroba inilah yang dapat ikut serta menentukan proses yang terjadi di ekosistem perairan. Sebagai contoh dalam ilustrasi di slide ini, ada ikan mati. Ikan mati kemudian menjadi sumber nutrien untuk kehidupan mikroba. Di ikan mati ini, mikroba akan membentuk komunitas. Komunitas inilah yang memfasilitasi mikroba untuk mendegradasi ikan mati sebagai bahan organik karena memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya. Setelah ikan mati sebagai bahan organik didegradasi oleh komunitas mikroba, maka tersedia berbagai jenis nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain di tingkatan yang lebih tinggi. Tanpa adanya komunitas mikroba, maka ikan mati yang merupakan bahan organik tidak bisa menjadi sumber nutrisi untuk kehidupan di ekosistem perairan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang sudah kami paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada salah-salah kata ataupun kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.